Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sari, yang terhormat kepada Ibu Sari Narulita sebagai dosen pembimbing mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan etika dan estetika teknologi dan agama. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Adika Galan Gunawan dengan NIM 15136200044. Dan yang kedua ada saya sendiri selaku ketua kelompok 3 yaitu Al-Fajri Taufiq Rahman dengan NIM 15136200056. Yang ketiga ada Muhammad Ramadhani dengan NIM 15136200028. Boleh di next. Untuk poin-poin pembahasan yang akan kita presentasikan, yang pertama ada makna etika Islam, yang kedua ada akhlak sebagai penggerak, yang ketiga rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia, dan yang keempat konsep seni estetika Islami, yang kelima peran seni dalam mengembangkan harmoni, yang keenam kontribusi ilmuwan Muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Boleh di next. Pengertian etika menurut bahasa. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia, atau dengan kata lain cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk. Untuk menyebut etika biasanya ditemukan pada istilah lain, bisa disebut dengan moral, norma, dan etiket. Seperti halnya dengan istilah yang menyangkut konteks ilmiah. Istilah etika pun berasal dari Yunani kuno. Kata Yunani ethos merupakan bentuk tunggal yang bisa memiliki banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah te eta, yang berarti adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Dalam sejarahnya, Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi sudah menggunakan istilah ini yang dirujuk kepada filsafat moral. Sedangkan secara istilah yaitu konotasi makna dengan etika adalah moral. Kata moral dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, maner, mores, atau manners, dan morals. Kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Sedangkan secara etimologis, etika adalah ajaran yang secara etimologis etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas. Sementara etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di berbagai wacana etika. Akhir-akhir ini, istilah etika mulai digunakan secara bergantian dengan filsafat moral. Sebab dalam banyak hal, filsafat moral juga mengkaji secara cermat prinsip-prinsip etika. Boleh Dinas? Akhlak sebagai penggerak. Akhlak ialah suatu yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situlah timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Pada dasarnya akhlak bersumber pada nilai-nilai syariat Islam. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia,
serta akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan makna akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Walaupun perbedaan ketiganya dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Sedangkan standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan moral dan etika berdasarkan adat, istiadat, atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka pulalah nilai perbuatan itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal. Sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Islam merupakan ajaran yang datang langsung dari wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa aturan-aturan yang komprehensif untuk seluruh umat manusia dan yang menjadi dasar manusia untuk meningkatkannya. Kualitas iman harus dibuktikan dengan akhlak yang baik terhadap siapapun dan tidak terkecuali kepada agama Katolik. Boleh di next. Untuk next selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ramadhani. Oke, baik. Terima kasih Al-Fadil Taufikur Rahman. Baik, di sini ada rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Yang pertama, di sini ada ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi merupakan terapan atau aplikasi dari ilmu yang ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kita ketahui, teknologi kini telah merembet dalam kehidupan kebanyakan manusia, bahkan dari kalangan atas hingga menengah ke bawah sekalipun, di mana upaya tersebut merupakan cara atau jalan di dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Atas dasar kreativitas, akalnya manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengembangkan dan kemajuan zaman, dengan sendirinya memanfaatkan dan pengetahuan iptek mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Nah, untuk di sini ada penjelasan tentang ada penjelasan tentang yang pertama itu ada budaya, yang kedua ada sains, dan yang ketiga ada teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang tentang budaya dulu. Kebudayaan merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata kebudayaan yang mendapat awalan ke akhiran. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 12 budaya adalah pemikiran dan akal budi. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan menciptakan batin, akal, atau budi. Manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan di sini ada 13 ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan, adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain. Sedangkan ahli
sedangkan ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli tropologi merupakan kebudayaan sebagai tatanan hidup, way of life, dan kelakuan sejak 1871 yang dikutip oleh Alcoeber dan Kluhon mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Baik, di sini yang kedua ada sains. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk manusia agar mempercayai, menambah keimanan dan ketakwaan akan Zat yang kuasa dan maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran dan pemahaman ini harus diimani bahwa manusia sebagai khalifah di bumi harus mampu memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebaliknya. Pada rekonstruksi metodologi pengembangan ilmu berbasis agama mendesak umum dilakukan. Di satu sisi untuk memberi jawaban atas keraguan akan kompatibilitasnya dengan ilmu-ilmu keislaman. Keseimbangan alam ini perlu dijaga dan dikembalikan sehingga harmonisasi antara alam dan kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik. Di samping perlu ada etika sains dalam memahami dan memanfaatkan alam semesta ini dengan bijak dan memikirkan keberlangsungan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan alam beserta isinya. Baik, yang di sini ada teknologi. Pada perkembangan sains dan teknologi, di zaman ini semakin terasa pesat dan diperlukan manusia. Manusia modern sudah sangat bergantung kepada produk-produk sains dan teknologi. Sukar untuk dibayangkan manusia modern hidup tanpa menggunakan produk-produk sains dan teknologi. Keperluan hidup harian manusia modern melalui dari makan, minum, tidur, tempat tinggal, tempat bekerja, alat-alat transportasi, sampai alat-alat komunikasi, dan sampai juga alat-alat hiburan, kesehatan, dan semua aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari pada menggunakan produk sains dan teknologi. Manusia mengakui bahwa sains dan teknologi memang telah mengambil peran penting dalam pembangunan peradaban manusia. Penemuan-penemuan sains dan teknologi telah memberikan bermacam-macam kemudahan pada manusia. Pada perkembangan iptek yang sangat pesat pada saat ini, seharusnya disertai oleh etika, akal, dan tujuan yang baik sehingga menghasilkan akhlak yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baik, untuk slide yang selanjutnya, di sini ada konsep seni etika dalam Islam. Yang pertama, estetika Islam. Estetika Islam dengan ilmu dan teknologi, hidup ini akan menjadi mudah dengan agama. Hidup ini akan menjadi terarah, dengan seni kehidupan akan lebih indah. Hidup akan lebih bermakna jika dapat menjalankan ketiga unsur tersebut. Pendapat para alim untuk mewujudkan keindahan itu, salah satu cara yang menempuh oleh manusia adalah melakukan kegiatan berkesenian dan seni sebagai sebuah strategi adaptif yang dimiliki dan dipilih manusia. Seni adalah sebuah simbol ekspresif yang memiliki cita rasa keindahan. Dalam kehidupan antar dan intar masyarakat terlihat bahwa betapa ungkapan keindahan kesenantiasa mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk yang berbeda. Dengan demikian, keindahan adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, tidak bebas nilai, berada dalam kawasan dan mencerminkan suatu nilai. Baik, yang kedua di sini ada Islam dan keindahan. Islam adalah agama tauhid yang mengajarkan kepada umat manusia sebuah prinsip keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dan diminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Quran surat Al-Fatihah ayat nomor 5. Dan pada Al-Quran
Az-Zariyah ayat ke-56 dijelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya dan menunjukkan adanya tujuan hidup manusia di dunia fana ini. Konsep beribadah memiliki makna luas, bersifat ibadah, madlah, atau hubungan manusia dengan Allah. Dengan bersifat ibadah, mu'alaf, atau hubungan manusia dengan manusia, di sini jelas Islam sangat memperhatikan prinsip keseimbangan. Quran Surat Al-Asr ayat 77. Keindahan dan ciptaan dan keindahannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berarti pada nilai intrinsik atau sifat keindahan fisiknya saja, melainkan memiliki nilai intrinsik kegunaan di luar sifat indahnya itu. Surat An-Nahl ayat 10 sampai 15. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah maha indah dan dia mempunyai keindahan. Yang di sini ada berdasarkan penjelasan tersebut bersyarat pada pengertian bahwa Islam sangat memperhatikan masalah keindahan. Keindahan adalah salah satu sifat Allah dan oleh karena itu untuk menciptakan keridhaan Allah manusia dapat menggunakan pendekatan dalam melakukan ibadah kepadanya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andika Gunawan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Ramadhani. Peran seni dalam mengembangkan harmoni. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam juga tidak melepas dari hak kesenian, musik, dan dunia keagamaannya. Dari sekian banyak kesenian yang ada di Indonesia, terdapat kesenian yang mendapat pengaruh dari agama Islam. Seni Hadroh Al-Banjari terbagi dua kelompok. Satu, kelompok penabuh rebana atau penerbang. Kedua, kelompok pelantun, syair atau vokal. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya penduduk agama Islam juga tidak terlepas dari hak kesenian, musik, dan dunia keagamaannya. Dari sekian banyak kesenian yang ada di Indonesia, terdapat kesenian yang mendapat pengaruh dari agama Islam. Salah satu di antaranya yaitu kesenian hadroh. Hadroh merupakan kesenian musik Islam yang ditampilkan dengan iringan-iringan rebana sambil melantunkan syair-syair tentang pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seni musik jenis ini dapat disebut sebagai musik sufi karena terdapat elemen sentral yang menjadikan praktek spiritual di dalamnya, yakni terdapat ritual yang menggunakan suara manusia yang membacakan syair-syair yang ditunjukkan kepada Tuhan, Nabi Muhammad SAW, dan para wali soleh, yaitu jenis kesenian tersebut yang mumpuni di Indonesia, khususnya Jawa Timur, adalah seni hadroh Al-Banjari 14. Dalam prakteknya, memainkan seni hadroh Al-Banjari dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok penabuh rebana atau penerbang dan kelompok pelantun syair atau vokal. Alat yang digunakan berupa rebana atau hadroh Al-Banjari yang bisa disebut dengan terbang. Perkembangan dunia musik di Indonesia juga turut serta mempengaruhi perkembangan kesenian hadroh Al-Banjari ini. Pelantunan syair yang awalnya hanya sekedar melantunkan syair yang dilanturkan oleh seorang penyair, kemudian diikuti oleh penyair yang lainnya. Ini dibutuhkan dengan teknik harmonisasi suara atau vokal harmoni, yang mana dalam prakteknya para penyair menyuarakan nada-nada yang berbeda sehingga dengan bersatunya nada-nada Imam Al-Ghazali memaparkan satu bab pembahasan khusus mengenai musik dalam bukunya Ihya Ulum Al-Din, yang mana dalam
Penelitian ini menggunakan pembahasan tersebut sebagai landasan tersebut akan menimbulkan kesan suara yang harmoni. Next. Kontribusi ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kedudukan dan peran agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Sejauh manakah peran tersebut dapat terlaksana? Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya ada dua. Yang satu, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan ilmu pengetahuan. Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kedudukan dan peran agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Sejauh manakah peran tersebut dapat terlaksana? Pertanyaan tersebut muncul tak kala kita mempertanyakan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan agama Islam. Pernyataan tersebut menjadi pemicu kali ini. Rizky Ahmad Firdaus, selaku dosen dan tokoh agama Kabupaten Tasikmalaya, menulis mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Menurut Rizky, peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya ada dua, yaitu satu, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi paradigma Islam dan bukannya paradigma sekuler yang seharusnya diambil oleh umat Islam dalam pembangunan struktur ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar pengguna ilmu pengetahuan. Jadi syariah Islam bukanlah standar manfaat yang seharusnya dijadikan tolak ukur umat Islam dalam mengaplikasikan iptek. Maksud dari menjadikan akidah Islam sebagai landasan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah bahwa konsep ilmu pengetahuan dan teknologi wajib bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Tapi yang dimaksud bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi wajib bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Ringkasan Al-Quran dan hadis adalah standar atau miqyas ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah sumber atau masdar pengetahuan dan teknologi. Artinya, apapun konsep yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Peran kedua agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan hal-hal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimanapun juga bentuknya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Keharusan tolak ukur syariah ini didasarkan pada banyak ayat dan juga hadis yang menjadikan umat Islam menyesuaikan perbuatannya, termasuk menggunakan iptek. Dengan ketentuan hukum Allah dan Rasulnya, jika dua peran ini dapat dimainkan oleh umat Islam dengan baik, dengan menerapkan dan dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah akan ada berbagai berkat dari Allah kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Sehingga setiap segi kehidupan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh umat manusia dapat selalu
diridhoi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.